Assalamualaikum Mbak Nunus. Waalaikumsalam Pak Badrus. Alhamdulillah. Pripun kabaripun Mbak Nunus? Alhamdulillah baru ketemu sama Mbak Rika tadi Pak Badrus. Alhamdulillah. Seperti yang kita agendakan ya Mbak Nunus, kita pertemuan pada malam hari ini, panjenengan akan melakukan coaching ya, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati ya. Sebelum lebih lanjut Mbak Nunus, saya ingin mendiskusikan beberapa hal ya, terkait rubrik penilaian percakapan coaching nanti ya Mbak Nunus. Harapannya nanti Pak Nunus juga bisa menerapkan Siap Pak Badrus. prinsip coaching dengan baik ya. Bagaimana membangun kemitraan pun juga proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada pada coaching pun jangan lupa Pak Nunus ya, tetap berpegang teguh dengan paradigma berpikir coaching ya. Pun harus fokus pada apa yang panjenengan melakukan nanti ya. Gini Pak Nunus, yang ingin saya tanyakan sebelum lebih lanjut lagi ya, saya ingin bertanya kepada panjenengan terkait pemahaman panjenengan tentang rubrik penilaian coaching yang saya sampaikan tadi Pak Nunus, terkait prinsip dan paradigma Iya, yang panjenengan Iya, pahami, siap Pak Badrus. dari kemitraan, terus eh, proses kreatif serta memaksimalkan potensi, terus dengan paradigma apa namanya, pun juga prinsip-prinsipnya itu bagaimana gitu Pak Nunus menurut panjenengan? Oh, baik. Terkait praktek coaching Pak Badrus berparadigma tersebut dalam artian ada empat hal. Yang pertama itu saya harus fokus pada coaching, terutama pada waktu pelaksanaan coaching itu Iya, tidak boleh berkembang ke yang lain seperti itu. Terus bersikap terbuka artinya menerima semua hal yang disampaikan oleh coach kita. Terus iya, memiliki kesadaran penuh diri yang kuat seperti itu Pak. Jadi jangan terbawa emosi, jangan ikut-ikutan alur dengan alur terbawa apa empatinya, simpat seperti itu. Terus iya. mampu melihat peluang Pak seperti itu. Jadi paradigma berpikir coachingnya seperti itu. Itu yang dalam pendapat saya loh Pak. Alhamdulillah banyak bagus Pak Nus itu juga sinkron dengan apa yang kita pahami bersama ya tentang paradigma berpikir coaching. Harapannya nanti Pak Nus waktu pelaksanaan coaching itu bisa menjalankan prinsip dan paradigma tadi dengan baik pun juga tetap berpegang teguh pada kompetensi yang ingin Pak Nunus kembangkan. Kalau saya ingin bertanya kepada Pak Nunus, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan pada sesi coaching nanti dengan coach yang akan panjenengan bimbing? Mm-mm. Pada kompetensinya itu kan ada tiga Pak, kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, sama itu Pak apa pertanyaan berbobot. Hal yang paling sulit bagi saya itu eh, tiga-tiganya sulit Pak, karena itu harus berkolaborasi satu sama lain. Ketika saya tidak mendengarkan aktif, maka saya tidak bisa membuat pertanyaan berbobot. Ketika saya tidak hadir penuh, maka yang lain juga akan terlupakan seperti itu. Iya, iya, iya. Bagus banget. Jadi harapannya dikembangkan semua ketiga-tiganya gitu. Dari presence, kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot. Gitu. Kalau berikutnya Pak Nuski yang ingin saya pastikan dari bagaimana saya mengamati panjenengan, bagaimana apa sih kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Nunus saya observasi, yang ingin satu dari KI yang panjenengan sampaikan tadi, eh, mana yang benar-benar yang lebih spesifik yang nanti saya akan fokus pada kompetensi yang panjenengan sampaikan ini. Ini Pak, saya itu sering bermasalah dengan mendengarkan secara aktif Pak. Ini. Kadang eh, ketika saya mendengarkan secara aktif itu tidak nyambung dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada apa dari coach itu kan menyampaikan juang terus habis itu esensinya itu kurang kurang bisa saya terima. Jadi ketika kompetensi itu tidak saya kuasai, saya takutnya itu tidak menjadi pertanyaan berbobot. Jadi eh, gak sinkron, gak nyambung gitu dengan apa jenenge peluang yang akan ditingkatkan eh, ke coachingnya itu. Baik, baik Pak Nurul. Jadi mendengarkan aktif, nggih. Harapannya nanti saya akan fokus pada bagaimana panjenengan
menyimak apa yang coach sampaikan ya terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif Boleh, ini. boleh, Pak. Oke, oke. Berikutnya Pak Nus, dari tiga kompetensi yang disampaikan tadi itu juga Siap, fokus siap. yang mendengarkan aktif. Saya ingin tahu indikator-indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang panjenengan inginkan. Kira-kira indikatornya apa saja bahwa panjenengan itu meraih progres yang panjenengan harapkan. Oh gitu. Indikatornya tuh ketika saya bisa membuat pertanyaan yang mampu memberdayakan coach, Pak. Itu yang paling penting. Jadi ketika saya mampu mendengarkan coach dengan baik, itu saya akan bisa membuat pertanyaan untuk menggali potensinya. Ketika sudah tergali, maka coachnya ini akan meningkat kompetensinya, Pak. Nah, seperti itu. Paling tidak dia punya gambaran atau berpikir kreatif gitu Pak untuk mensolusikan dirinya sendiri seperti itu Pak. Baik, baik. Saya catat ya. Jadi nanti Indikatornya seperti itu. kalau tercapai nanti panjenengan bisa membuat pertanyaan berbobot di mana nanti itu akan memberdayakan potensi yang ada pada coaching ya Pak Nus ya. Baik, baik. Berikutnya setelah ini Pak Nunus kita akan mau masuk ke sesi supervisi ya. Nanti saya akan mengamati panjenengan bagaimana melakukan coaching dengan rekan Pak Nunus. Ya. Bisa kita mulai Pak Nunus? Siap, siap Pak. Ya, ya. Silakan Sakit, melakukan. sakit Pak, sakit. Ya. Monggo panjenengan melakukan coaching dengan Oke, jalannya. oke siap. Moga aku ikut saya ke kelasnya coach saya Pak G. Oke, baik, baik. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach. Gimana, Coach? Pak Umar, eh, G. Kemarin kan kita sempat komunikasi di WA nih, Pak Umar ingin mau menyampaikan sesuatu terkait apa gitu ya yang kemarin belum sempat kita selesaikan waktu kita ngobrol bersama kemarin lewat apa WA kemarin. Kira-kira bisa kita obrolkan sekarang Pak Umar? Ya, bisa. Silahkan. Saya sedang, kebetulan Juni juga sedang Oke. longgar, sedang santai. Ya, dan juga ya ingin berdiskusi, menyampaikan masalah-masalah yang ada pada diri saya kepada Coach Nunus ini. Oke, siap. Oke. Eh, oke, Pak Umar. Kemarin kan kita sempat ngobrol nih Pak Umar. Kira-kira mohon maaf, hal apa nih yang Pak Umar ingin sampaikan? Saya ingin menyampaikan ini, Coach, apa namanya, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, ya, Coach ya. Jadi saya perhatikan di beberapa tahun ini, ya, meskipun kita sudah melewati masa corona, ya, di mana corona itu dipaksa kita bisa beralih ke IT, ya, ataupun media-media pembelajaran yang lainnya. Tetapi setelah selesai corona dan juga kita melakukan PTM kembali, saya melihat rekan-rekan saya ini tidak ada perubahan seperti sebelum corona, ya, yang mana penyampaian pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang konvensional saja, seperti ceramah, ya. Kemudian juga kita harusnya kan sudah bisa berubah ya, di perkembangan zaman seperti ini, bahwa eh, metode-metode yang lama ini itu kurang bervariatif, apalagi siswa-siswanya sudah siswa pasca corona seperti itu, Pak. Oke, jadi eh, saya dapat menyimpulkan terkait apa yang eh, Pak Umar sampaikan ini terkait ini ya, apa kompetensinya seperti itu atau Ya, Pak. seperti apa Eh, mungkin Pak Umar penguasaan. ya, halo. Ya, Halo, Eh, terkait saya bisa menyimpulkan terjadi ini Pak ya, yang menjadi tantangannya itu Pak Umar ini ada gap gitu ya, ada gap IT atau bagaimana, atau mungkin eh, SDM-nya itu tidak berubah di masa masa corona seperti itu ya.
Jadi guru-gurunya ini karena metode pembelajarannya itu masih menggunakan konvensional, sehingga pembelajarannya itu masih kurang bervariatif, gitu Pak. Oh gitu. Mm-mm. Jadi Padahal kan kita pembelajarannya kita lihat tidak. sekarang kan sudah zaman kan sudah semakin modern, apalagi setelah corona Pak ya. Eh, apa namanya, seharusnya kan sudah bisa lebih bervariatif seperti itu Pak. Oke. Harapan apa nih yang Pak Umar mau capai terkait kita ngobrol di sesi ini gitu, Pak Umar? Saya ingin mendapatkan itu ada perubahan lah Pak ya, khususnya di sekolah saya ini dalam menyampaikan materi pembelajaran yang ada di sekolah agar bisa lebih bervariatif ya, misalnya Oke, menggunakan kuisis atau Kahoot ya, ataupun ketika presentasi itu bisa lebih menarik lagi ya, menggunakan Canva presentation ataupun mungkin menggunakan gambar-gambar AI yang mana bisa lebih bervariatif seperti itu Pak. oke. Terkait hal tersebut, Pak Umar, eh, hal apa nih yang menjadi tantangan dalam peningkatan apa eh, apa metode pembelajaran ya? Karena tadi kan metode pembelajarannya kan klasikal seperti itu, Pak Umar ya. Biar Ya, metode pembelajarannya itu menjadi kreatif, efektif, inovatif itu tantangan seperti apa yang mungkin bisa Pak Umar lihat di lembaganya Pak Umar itu? kalau menurut saya sendiri, saya melihat tantangannya adalah memang guru-gurunya ini masih apa ya, mungkin masih merasa nyaman ya dengan metode yang lama, padahal dengan siswa-siswa sekarang yang mana siswa-siswanya itu sudah melek teknologi itu kan eh, harusnya bisa berubah. Apakah dengan nyaman ini ya, saya tidak tahu apakah memang mereka eh, belum paham atau belum mengerti terkait dengan eh, aplikasi-aplikasi yang terbaru. Ini saya juga belum tahu. Tapi kalau secara media yang ada di sekolah kami, ya akses internet, komputer dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Hanya tantangannya mungkin pada individu masing-masing guru seperti itu. Baik, baik begitu ya Pak Umar. Jadi pada kemauan secara intrinsik seperti itu ya Pak Umar ya, tidak terlihat eh, apa namanya dominan seperti itu Pak Umar ya. Ya, Oke. Ada hal lain yang Pak Umar mungkin bisa sampaikan terkait kendala atau tantangan yang ada di lembaganya terkait ini apa metode pembelajarannya ini biar tidak konvensional lagi atau klasikal lagi gitu. tantangannya apalagi ya? Eh, Sepertinya tidak ada Pak. Itu memang dari masing-masing individu ya. Oh, jadi spesifik ini personalnya seperti itu ya Pak Umar ya? Ya, kalau secara fasilitas kita sudah ada memadai, internet ada, listrik ada, ya, kita juga bukan di daerah yang tertinggal, ya. Tapi saya melihat guru-guru masih mengajar secara konvensional. Jadi saya menilainya tantangan utamanya ada pada diri masing-masing guru. Oke, baik Pak Umar. Eh, Peluang apa nih Pak Umar bisa melihat dari tantangan tersebut ini Pak? Bagaimana Pak? Suaranya terputus, mohon maaf. Eh, Peluang seperti apa yang bisa Pak Umar lihat terkait tantangan tersebut? Adakah Pak Umar melihat peluang di, Kalau peluangnya sebenarnya di kalau tantangan mungkin tersebut? ya, peluang dari tantangan tersebut mungkin peluangnya adalah bagi diri saya ya. Saya memiliki peluang untuk bisa mengajarkan ya kepada mereka ya terkait teknologi-teknologi terbaru yang bisa membantu mereka
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi Pak Umar secara pribadi akan apa eh, mengajarkan penggunaan teknologi IT seperti itu ya, Pak Umar ya. Mohon maaf, Pak. Bisa diulang, Pak? Gambarnya tadi terputus. Oh, begitu. Eh, peluang peluangnya yaitu pada diri Pak Umar ya, terkait apa tantangan tadi ya. Jadi Pak Umar akan melakukan eh, penguatan atau pendampingan dalam penggunaan IT seperti itu ya, Pak Umar ya. Ya, betul sekali, Pak. Jadi eh, dari situ saya melihat, wah, kayaknya ya saya mungkin ada peluang di situ untuk berbagi praktik baik maupun mendampingi mereka ya eh, dalam penggunaan IT ya, untuk menyampaikan materi pembelajaran yang ada di sekolah agar bisa lebih bervariatif seperti itu, Pak. Oke, ada hal yang lain Pak Umar mungkin yang Pak Umar bisa upayakan atau mungkin bisa menjadi solusi lain selain apa Yang jenengan bisa gitu saya Pak Umar. upaya, yang bisa saya upayakan hal lain ya selain dari diri saya, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan pengawas sekolah ya, eh, ingin mengadakan workshop untuk peningkatan kemampuan teknologi ya dan informatika kepada guru-guru seperti itu, Pak. Oke, bagus Pak Umar. Eh, terkait hal itu Pak Umar akan eh, mengukur atau indikator seperti apa yang Pak Umar harapkan ketika Pak Umar eh, sudah mendampingi apa rekan-rekannya di lembaga, indikatornya nanti seperti apa Pak Umar kalau bisa disampaikan gitu Pak. Ya. Indikator yang nantinya yang bisa saya lihat bahwa ketercapaian apa yang saya harapkan ya terkait dengan guru-guru ini bisa mengajar dengan variatif adalah eh, produk-produk ataupun modul-modul ajar ya dalam penyampaikan ya, materi pembelajaran di sekolah itu sudah bervariatif, tidak dengan metode ceramah saja. Itu yang pertama. Yang kedua juga kepuasan dari para siswa ya terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa lebih meningkat. Oh, ada hal lain lagi Pak Umar yang mungkin belum terlihat itu. Hal lain lagi apa ya? Mungkin dari sisi mereka sendiri ya ketika mereka sudah memiliki kemampuan belajar teknologi ya ataupun tadi seperti kuisis, Kahoot dan lain sebagainya, maka mereka akan eh, bisa mengaplikasikan ataupun mengajarkan teknologi-teknologi ini kepada rekan-rekan sejawat lainnya agar memang ilmu ini bisa terus mengalir dan juga bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain. Jadi bukan hanya bisa untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga bisa berbagi kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Oke, saya simpulkan ya Pak Umar ya, indikator yang kira yang mungkin akan dicapai jika peluangnya adalah pendampingan dari jenengan, terus ada workshop dan juga koordinasi dengan pengawas, yaitu gurunya berdaya begitu ya, kemampuan artinya lebih, murid juga lebih senang seperti itu, terus teman-teman sejawat juga terberdayakan satu sama lain seperti itu Pak Umar ya. Iya, betul sekali, Pak. Begitu, baik. Eh, baik Pak Umar. Tadi Pak Umar sudah menyampaikan apa peluang yang akan digali seperti itu. Eh, kapan nih Pak Umar akan melakukan hal tersebut itu? Eh, Kalau saya sendiri akan melakukan untuk yang apa namanya pendampingan kepada mereka ya
saya akan lakukan secepatnya, mungkin minggu depan, karena ini juga di tahun ajaran baru, jadi saya rasa bisa lebih mudah, ya, bisa lebih mudah untuk menyampaikan informasi ini kepada mereka seperti itu, Pak. Oke. Bisa diulangi lagi Pak, tadi sepertinya saya kurang mendengar jelas. Nah, jadi saya akan melakukannya nanti di minggu depan, insya Allah, Pak, Oh, dalam minggu depan. pendampingan. Dengan siapa Pak Umar akan melakukan tindakan tersebut, Pak Umar? Saya mencoba akan berkolaborasi dengan guru teknik informatika, ya, karena di guru informatikanya kan sudah sering ya menggunakan apa namanya teknologi-teknologi seperti ini. Jadi yang saya lihat di informatika sudah mengajarkan menggunakan informasi terbaru. Ya, ini yang saya akan ajak, ada Bu Zaim di sekolah yang memiliki wawasan dan juga pengetahuan terkait apa namanya terkait informatika ini, Pak. Oke. Adakah mungkin durasi yang Pak Umar terapkan gitu terkait rencananya Pak Umar gitu, jangka waktunya seperti Jangka waktu mungkin saya melihatnya adalah 1 semester. Saya sesuaikan dengan RHK yang ada di sekolah. Ya, peningkatan ini juga akan berdampak atau tidak kepada diri masing-masing guru seperti itu, Pak. Yang mana hasil evaluasinya nanti akan dinilai pada bulan Desember tahun 2024. bagaimana dengan tantangan yang muncul ketika Pak Umar melakukan rencana tersebut, Pak Umar? Tantangan yang akan muncul mungkin adalah minat. Minat ataupun kemauan dari masing-masing guru untuk mengikuti pendampingan ini. Karena kalau kita melihat ya, ini ketika mereka ini sudah muncul atau tumbuh dari diri mereka sendiri sejak lama, saya rasa hal ini tidak menjadi tantangan untuk saya melihat mereka tidak ada perkembangan. Tapi kalau sudah dilihat kita dari berakhirnya corona sampai sekarang tidak ada peningkatan, otomatis ini belum adanya niatan ataupun muncul di pribadi masing-masing untuk belajar tentang IT. Nah, itu yang pertama. Sehingga tantangan saya ya ataupun ketika mau mengimplementasikan ini melalui pendampingan maupun workshop adalah menumbuhkan kemauan ataupun keinginan dari diri mereka, ya, motivasi yang ada dalam diri mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar di satuan pendidikan seperti itu, Pak. Baik, Pak Umar. Jadi ketika tantangan itu muncul, maka solusinya adalah seperti itu, Pak Umar ya, Ya, meningkatkan apa nilai intrinsik gurunya tadi, Pak Umar, seperti itu ya, Pak Umar ya. ya, ya. Oke, oke Pak Umar. Eh, adakah komitmen yang Pak Umar bangun terkait rencana aksi yang Pak Umar rencanakan? Bagaimana, Pak? Halo, bisa diulang, Pak? Komitmen yang mungkin Pak Umar komitmen rencana aksi seperti apa yang Pak Umar akan upayakan? Komitmen yang akan saya upayakan yang pertama, ya, kegiatan yang akan saya lakukan ini saya masukkan ke dalam RHK saya pada bulan Juli ini, dan juga ini juga menjadi eh, apa namanya rencana RHK bagi guru-guru di sekolah kami, Pak. Sehingga nanti eh, dari RHK ini kan kita tetap nanti ada komunikasi perencanaan dan juga tindak lanjut yang mana bisa kita evaluasi hingga akhir pada bulan Desember nantinya seperti itu, Pak. Sehingga nanti ini untuk Seperti itu ya. apa namanya memonitor ataupun untuk mengevaluasi kegiatan yang kita sudah rencanakan pada bulan ini.
Oke, jadi Pak komitmen yang akan dibangun yaitu Pak Umar akan memasukkan ke dalam RHK seperti itu ya, yang nantinya akan menjadi program bersama seperti itu ya Pak Umar ya. Oke Pak Umar, Iya. mungkin eh, tindak lanjut terkait apa rencana aksinya nanti jika sudah dilaksanakan eh, seperti apa Pak Umar? Gimana Pak? Gimana? Tindak lanjut tindak lanjut Heeh. Tindak lanjut lanjut. rencana aksi yang sudah Oke. dilaksanakan mungkin eh, seperti apa? Tindak lanjut rencana aksi yang sudah nanti dilaksanakan, ya ketika ini sudah masuk ke RHK, nanti ada hasilnya, saya ingin nanti berdampak terhadap pembelajaran. Dan juga ketika sudah berdampak, maka kita ya di sini mudah-mudahan saya dan juga guru-guru lainnya akan terus belajar karena teknologi ini perkembangannya sangat masif, Pak. Ya, perkembangannya sangat masif dan juga eh, ini tidak akan pernah berhenti sehingga ketika mereka belajar tentang teknologi itu eh, memang sejatinya juga harus terus belajar gitu. Seperti itu Pak Umar ya. Baik Pak Umar, seperti percakapan yang lumayan cukup panjang dan lebar, boleh saya simpulkan terkait percakapan kali ini Pak Umar terkendala terkait pembelajaran yang Ya, bersifat boleh Pak. konvensional seperti itu, klasikal dan upaya yang Pak Umar lakukan adalah dengan men-challenge diri sendiri atau sebagai apa namanya tadi mendampingi rekan sejawat, juga ada berkolaborasi dengan pengawas melakukan workshop, terus nanti juga ada melakukan apa rencana tersebut dalam waktu 1 semester dengan komitmen akan melakukan rencana tersebut juga pada RHK seperti itu, dan nanti ditindaklanjuti dengan apa eh, tadi apa Pak Omar, saya sedikit apa Terus agak belajar Pak. Kita evaluasi, refleksi, aja terus ya iya belajar. terus belajar seperti itu ya. Iya. Eh, seperti itu Pak Omar ya. Halo, halo. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Eh, Halo. oke, sama-sama Pak Umar. Eh, ki- oke Pak Umar. Eh di oke, halo, sudah jelas? Halo, halo, sudah jelas Pak Nunus, silakan Pak. Oke. Oke Pak Umar, dari obrolan kali ini, mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Pak Umar terkait percakapan apa jenengan dan saya pada kesempatan kali ini? Apa yang Pak Umar dapatkan? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi. Ya, mudah-mudahan akan yang akan saya lakukan ya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima Oh, amin, amin. Oke. Eh, Halo Pak Nunus. oke Pak Umar, semoga apa rencananya berjalan dengan baik. Rencana yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat berkembang di lembaganya seperti itu, dan menjadikan lembaganya itu metode pembelajarannya tidak konvensional lagi dan tidak apa dinilai murid mohon maaf murid menjadi lebih kreatif, inovatif seperti itu ya Pak Umar ya. Eh, Amin. oke Pak Umar, sepertinya kita sudah sampai. Mungkin bagaimana perasaan eh, Pak Umar ketika ngobrol-ngobrol atau diskusi pada kali ini? Alhamdulillah perasaan saya senang Pak Nunus bisa ngobrol dengan panjenengan ya.
Oke. Ada hal yang lain mungkin yang bisa disampaikan Pak Umar? Sudah cukup Pak Nunus? Oke, baik. Terima kasih Pak Umar. Sepertinya kita sudah cukup melakukan diskusi. Saya terima kasih sudah dapat berdiskusi dengan Pak Umar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Nunus. Halo. Oke, Pak. Halo, oke, Pak Badrus. Oke. Baik, baik. Bisa sudah mengamati dan mencermati waktu Pak Nunus melakukan coaching, ya. Baik. Sekarang kita pada tahap pasca supervisi, ya, Pak Nunus. Pada tahap ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Nunus terkait coaching. Monggo panjenengan secara ringkas singkat saja yang tolong ceritakan review kembali, ya. Kira-kira apa sih yang disampaikan oleh coach tadi, terus bagaimana panjenengan memberdayakan coach yang panjenengan arahkan. Oke, baik. Tadi saya melakukan coaching kepada Pak Umar dengan Pak Umar mengalami kesulitan pembelajaran, bukan kesulitan, tapi metode pembelajaran itu masih bersifat konvensional. Harapannya Pak Umar, metode pembelajarannya itu lebih interaktif, seperti itu menggunakan media pembelajaran Kahoot, Quizzes, Canva, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan menggunakan AI. Dan solusi yang diupayakan oleh Pak Umar yaitu adalah penggunaan fasilitas dari pengawas, mohon maaf, kolaborasi dengan pengawas, melakukan workshop. Selain itu juga Pak Umar secara pribadi berupaya untuk mendampingi faktor keberhasilannya jika murid itu nggak terlihat aktif gitu ya, terlihat aktif dan guru-guru sudah bisa menggunakan media-media tersebut untuk pembelajaran sehingga terjadi inovasi, kreasi dan seperti itu. Terus rencana yang akan dilakukannya itu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tadi saya gali pertanyaan-pertanyaan yang bersifat untuk menggali potensi dari Pak Umar, antara lain mengajarkan sejawat, mengajak pengawas, juga berinisiasi melakukan workshop selain pendampingan secara mandiri. Terus Pak Umar juga melakukan itu memasukkan program untuk upaya merubah konvensionalitas pembelajaran itu menjadi modern itu yang akan dilakukan di bulan Juli selama 1 semester. Selain itu akan ditindaklanjuti tadi dengan tadi? Oh iya, ada komitmen yang dibangun yaitu pemasukan pembelajaran ada program rencana kerja tadi di RHK itu dan ada tidak lanjutnya juga. Seperti itu Pak Badrus. Oke, Pak Nunus, nanti saya perhatikan panjenengan juga mencermati dengan baik nih terkait pendengaran aktif benar-benar sesuai dengan indikator yang ingin panjenengan capai. Nggih. Sebelum saya bertanya berikutnya, saya ingin ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Nunus. Kira-kira panjenengan menilai performa panjenengan saat melakukan coaching tadi itu bagaimana? Kalau menurut panjenengan secara pribadi, performa panjenengan. Saya menilai coaching pada kesempatan kali ini itu ya masih belum maksimal Pak, belum maksimal karena kondisi percakapan yang secara daring ini memungkin ada gap seperti itu, jadi percakapannya belum begitu maksimal seperti itu, dan kemampuan dalam mendengarkan juga belum begitu signifikan meningkat karena memang perlu mengkonversi dari pernyataan-pernyataan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide kreasi dan inovasi dari coach saya seperti itu Pak. Bagus. Baik, saya ingin izin menyampaikan Pak Nus, nanti terkait hasil pengamatan saya terkait panjenengan waktu melakukan coaching tadi. Saya cermati apa yang panjenengan lakukan saat melakukan coaching tadi itu sudah bagus Pak Nus, sesuai dengan
kompetensi-kompetensi yang ada pada saat pelaksanaan coaching seperti presence, kehadiran aktif pun juga membuat pertanyaan berbobot itu juga bagus sekali tadi panjenengan bagaimana memberdayakan Pak Umar gitu, sesuai dengan potensi beliau gitu. Menggiring bagaimana sesuai dengan alur tirta, percakapan itu bagaimana panjenengan menggali atau mengidentifikasi terkait masalah yang disampaikan Pak Umar sehingga sinkron dengan rencana aksi yang Pak Umar harapkan begitu. Kemudian berikutnya Pak Nunus ingin saya tanyakan kepada Pak Nunus nggih, tentang kompetensi apa lagi yang sekiranya Pak Nunus ingin mengembangkan nggih, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan tadi itu. Mungkin ada satu kompetensi yang ingin panjenengan tekuni lagi begitu. Kompetensinya ini Pak, apa selain tadi kompetensi tentang mendengarkan secara aktif, yaitu tentang membuat pertanyaan yang berbobot nih Pak, yang berikutnya karena mengasosiasikan antara mendengar dan membuat pertanyaan seperti itu. Nggih. Terus Pak Nunus nggih, harapannya nanti kompetensi yang panjenengan dikembangkan ini bisa berjalan dengan baik pada sesi coaching berikutnya Pak Nunus nggih. Baik Pak Nunus, kita cukupkan nggih untuk sesi pasca observasi ini. Harapannya nanti panjenengan berikutnya menjadi lebih baik lagi saat melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ada pada coaching nggih. Sesuai pun juga tetap berpegang teguh Ya dengan Pak, paradigma berpikir coaching pun juga prinsip-prinsip coaching juga selalu terapkan alur percakapan kita pada saat panjenengan melaksanakan coaching. Jadi sebaik mungkin pun juga lakukan pertanyaan berbobot untuk menggali atau memunculkan potensi-potensi yang ada pada coaching yang panjenengan arahkan nanti. Nggih, Pak Nurus nggih. Oke, baik. Untuk mengakhiri siap kegiatan Pak kita Badrus. pada malam hari ini terkait sesi coaching, semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama Pak Nunus. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun nggih Pak Nunus sudah Alhamdulillahirobbilalamin. kerjasama bersama-sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.